Puji Tuhan, salam sejahtera saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun kita berada malam hari ini. Kita sungguh bersyukur kita kembali ada di dalam renungan Sosyanim. Kita percaya bahwa setiap kali kita ada di dalam persekutuan bersama dengan firman dan Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan menyatakan sesuatu yang indah atas setiap kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua berkat anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu. Sebab kami percaya kami hidup hanya karena firman dan Roh Kudus. Oleh sebab itu terangi hati kami, supaya kami mengerti Tuhan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dan kami tahu bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu peringatan yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ya. Dikatakan di sini, hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bahwa kita harus dan tahu keadaan waktu sekarang. Di bagian firman Tuhan yang lain dijelaskan di sana bahwa keadaan sekarang adalah keadaan dan waktu yang tidak baik. Selain itu, Rasul Paulus menyatakan selanjutnya, saudara, bahwa karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba. Jadi waktunya sekarang, bukan besok atau lusa, sekarang waktunya. Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ini sangat menarik, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang tertidur secara rohani. Alasan orang tertidur bisa banyak hal. Alasannya mungkin bahwa malas atau sedang menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik dan tidak menemukan jalan keluar, akhirnya sudahlah, diam saja gitu ya. Ada juga orang yang tertidur karena mungkin dia berpikir semuanya sudah tersedia, jadi santai saja gitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan tentunya malam hari ini kita dengarkan bersama, saudara. Saatnya telah tiba, bangun dari tidur. Bangun dari tidur rohmu. Bangun, bangkitkan lagi rohmu. Baris berikutnya dikatakan sebab sekarang juga keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi dikatakan di sana, saudara, kita harus mengetahui keadaan sekarang. Keadaan itu apa? Bahwa keselamatan sudah lebih dekat. Jadi keselamatan yang sudah kita terima waktu kita percaya itu bukanlah keselamatan yang harus kita gunakan seperti yang kita mau, keselamatan yang harus kita posisikan dalam posisi tidur. Tidak. Tetapi Filipi berkata keselamatan itu adalah keselamatan yang harus dikerjakan terus menerus.
Jadi kalau keselamatan dikerjakan secara terus-menerus, apakah ada waktu untuk tidur? Tetapi masalahnya adalah ada sebagian orang yang sudah menikmati keselamatan yang Tuhan sudah beri. Seiring waktu berjalan, dia ada dalam posisi ini, saudara. Penyebabnya bisa saja banyak hal. Katakanlah untuk saat ini kondisi-kondisi perekonomian, pergumulan hidup sepertinya sangat berat. Sudah berdoa, Tuhan belum jawab. Akhirnya kerohaniannya mulai menurun. Kesetiaannya mulai menurun. Padahal firman Allah sudah disampaikan. Tuhan sudah janji, aku tidak akan meninggalkan. Aku gembala yang baik. Tapi terkadang ada pada posisi di mana kerohaniannya mengalami kelesuan. Dan malam hari ini kita diingatkan, ayo bangun dari itu. Bangun dari situasi-situasi itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana bahwa bangun dari tidur itu adalah satu kondisi di mana kerohanian seseorang sedang tidur. Dan kalau dalam kondisi yang tertidur secara rohani, kita nggak akan bisa mengalami apa yang dikatakan lewat kebenaran Tuhan, lewat janji-janjinya Tuhan. Menjadi pertanyaannya, saudara. Lalu bagaimana caranya untuk segera bangun dari tidur dan dapat melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki? Ayat yang ke-13, yang harus kita lakukan adalah ketahui keadaan sekarang. Nah, ini kita nggak boleh cuek, saudara. Kita harus tahu keadaan sekarang. Bahkan firman Tuhan jelas menyatakan keadaan sekarang bukan keadaan yang baik. Walaupun kita mungkin masih dalam keadaan baik, tapi zaman ini, keadaan ini tidak baik-baik saja, saudara. Seperti ada satu keadaan yang begitu mendesak. Dan keadaan yang mendesak ini menuntut kita untuk kita tuh harus mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi harus persiapkan diri. Begitu. Ya. Mempersiapkan diri bukan secara perkara-perkara jasmani, ya saudara. Kita sedang berbicara tentang hal yang kekal, tentang kebenaran Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita malam ini, dan Tuhan mau kita mengerti dan melakukan, mengalaminya. Dikatakan di sana kita harus hidup sopan. Hidup sopan itu berbicara tentang perilaku. Jadi perilaku orang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan ditunjukkan dengan hidupnya sopan, pantas, terhormat, ya. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus kehidupannya harus sopan, terhormat, ya, pantas. Ini tidak berbicara nilai duniawi, ya saudara, ya. Tetapi kita berbicara tentang apa sih yang Tuhan kehendaki gitu, untuk kita bisa bangun dari tidur kerohanian kita. Dalam terjemahan yang lain, saudara, hidup dalam sopan itu menggunakan kata walk about properly. Artinya berjalan dengan tepat. Ya. Jadi bagaimana supaya kita segera bangun dari tidur kita secara rohani? Ayo mulai berjalan. Tapi berjalan dengan cara yang tepat. Berjalan dalam jalan yang benar. Berjalan sesuai dengan sasaran yang hendak dituju. Ya. Jadi kata ini menunjukkan, ya, berjalan dengan tepat ini berbicara bahwa kehidupan kekristenan kita itu sebenarnya berada pada proses yang terus-menerus, berjalan di jalannya Allah, di jalan yang benar, jujur, dan kehidupan yang kita jalani seperti ini, saudara,
adalah kehidupan yang indah dan tidak akan sia-sia. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita segera bangun dari tidur rohani kita? Ayo, bangun lagi, berjalan lagi. Dan berjalan harus dengan arah yang benar. Ya. Bukan hanya sekedar ibadah di hari Minggu, datang ibadah pulang, minggu depan datang lagi, bukan. Kita beribadah dengan cara yang benar. Mendengar dan melakukan firman dengan cara yang benar. Cara yang Tuhan kehendaki. Ya, itu role-nya ya saudara ya. Jadi pada ayat yang ke-13 ini kita bisa memahami bahwa kehidupan yang sopan, kehidupan yang berjalan dengan Tuhan itu saudara adalah kehidupan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak menimbulkan perselisihan. Itu orang yang tidak ada dalam perselisihan, tentulah dia berjalan di dalam jalan yang tepat. Itulah hidup yang sopan. Ya. Artinya perkataan yang kita keluarkan tidak menimbulkan perselisihan. Tindakan kita terhadap orang lain tidak menimbulkan iri hati. Ini kehidupan yang berjalan dengan tepat. Yang selanjutnya, bahwa kehidupan kita tidak hidup di dalam hawa nafsu. Hanya keinginan-keinginan daging terus yang kita pikirkan. Tidak lagi di sana, saudara. Ya, manusia yang sudah dewasa secara rohani, dia tidak lagi memfokuskan dirinya, mencenderungkan dirinya, ya, mencondongkan dirinya hanya kepada perkara-perkara daging, tidak lagi. Ya, tetapi manusia yang rohaninya diperbaharui dari sehari ke sehari, maka kehidupannya akan terus mencerminkan perilaku kehidupan anak Tuhan yang akan terus berjalan pada jalan yang tepat, yang benar, sesuai dengan firman Allah. Dan ini sangat indah sekali. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana supaya kita segera bangun dari tidur kita ya secara rohani. Hiduplah dalam keadaan yang siap. Siap untuk apa, saudara? Siap untuk berperang. Tahukah saudara, setiap waktu, setiap hari, setiap saat kita ada dalam medan peperangan. Dan medan peperangan kita yang paling besar adalah dalam area pemikiran kita, pikiran kita. Dan iblis suka sekali bermain di pikiran kita. Dan kalau kita tidak siap, itu yang membuat kita bisa gagal, kalah. Dan kalau sudah kalah, pasti akan memilih diam dan tidur saja. Karena berpikir kalau dengan diam, tidur, semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu salah, saudara. Yang harus kita mengerti adalah bahwa kehidupan ini setiap saat, setiap waktu ada di dalam peperangan. Dan Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-12 berkata, peperangan kita bukan melawan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Tujuannya hanya satu, meruntuhkan setiap iman kita dan membuat kita tidak percaya lagi kepada janji Allah. Dan saudara dan saya jangan mau sampai saat ini kita mengalami janji Allah. Amin. Artinya Tuhan yang kita ikut, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, puji namanya adalah Tuhan yang benar. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lengah. Hari-hari ini jangan lengah, saudara. Ya, jangan ada di posisi-posisi yang lengah, tetapi harus ada dalam posisi yang siap sedia. Terjaga, saudara. Terjaga. Ya. Jadi pergumulan itu kadang bisa menjadi alat yang dipakai oleh iblis membuat kita hilang fokus kepada jalan yang tepat. Tapi kita tidak akan ada dan mengikuti kehendaknya itu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita segera bangun dari tidur? Ketahuilah saudara bahwa kehidupan yang kita hidupi ini sesungguhnya adalah kehidupan karena anugerah Allah. Dan karena anugerah yang kita terima itu, kita harus hidup bagi Dia. Saya ingatkan lagi, saudara. Untuk apa saya dan saudara ada di dunia ini, di bumi ini? Satu saja. Untuk kita hidup, menghidupi, melakukan tujuan-tujuan Allah. Sampai semua tujuan-tujuannya tergenapi dalam kehidupan kita.
Gagal bisa saja, jatuh bisa, saudara. Tetapi firman Allah sudah menyatakannya, walaupun jatuh tidak tergeletak. Oleh sebab itu mari segera bangkit, saudara. Bangkit, benahi terus diri. Bagaimana cara kita menghadap Tuhan, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita memuji menyembah Allah, bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini di hadapan Allah. Mari bangun. Jangan tertidur dan menjadi lemah, tidak bersemangat karena perkara-perkara itu. Bangun. Firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu di atas dasar yang teguh. Dasarnya apa, saudara? Firman Allah. Kita hanya kembali kepada firman dan Roh Kudus. Kita hanya kembali kepada kebenaran Allah, sebab itulah hidup kita. Di luar firman Allah kita mati secara rohani. Jadi malam hari ini, mari bersama-sama semangat di dalam Tuhan. Bangun dari tidur rohani dan terus maju berjalan melangkah bersama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk menyatakan bahwa Tuhan hidup dalam hidup kita, dan kehidupan yang kita hidupi ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, segala sesuatu berlalu, firman Allah tidak akan pernah berlalu. Kami tahu dunia ini akan membawa kami semakin hari semakin dalam mengikutnya. Tetapi firman-Mu sudah mengingatkan kami harus berhenti, dan kami segera bangun dari tidur rohani kami, dan kami mulai berjalan di jalan yang tepat, berjalan di jalan yang benar, seperti yang firman-Mu katakan, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus menolong setiap kami mengerti, memahami, melakukan dan mengalami firman ini tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.